semuanya, perkenalkan nama saya Simanduru, kelas dari 19 DK. Nah, di sini saya akan membahas tentang perusahaan band mandiri. Perusahaan band mandiri, profil perusahaan dan strukturnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan band mandiri. Yang mana band mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, 4 band pemerintah yaitu Band Bumidaya, Band Dagang Negara, Band Ekspor Impor Indonesia, dan Band Pembangunan Indonesia dilebur menjadi band mandiri, di mana masing-masing band tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia sampai dengan hari ini. Band mandiri meneruskan tradisi selama lebih dari 140 tahun, memberikan kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian Indonesia. Selanjutnya, adanya konsolidasi dan integrasi. Setelah melalui proses konsolidasi dan integrasi menyeluruh di segala bidang, band mandiri berhasil membangun organisasi band yang solid dan mengimplementasikan core band sistem baru yang terintegrasi menggantikan core band sistem dari keempat band legasi yang sebelumnya yang saling terpisah. Sejak didirikan, kinerja band mandiri senantiasa mengalami perbaikan yang terlihat dari laba yang terus meningkat dari 1,18 triliun di tahun 2000 hingga mencapai 5,3 triliun di tahun 2004. Band mandiri melakukan penawaran saham perdana pada 14 Juli 2003 sebesar 20% atau ekuivalen dengan 4 miliar lembar saham. Adapun program transformasi tahap pertama yang diadakan pada tahun 2005 sampai 2009, yaitu implementasi budaya yang dilakukan dengan restrukturasi organisasi berbasis kinerja, penataan ulang sistem penilaian berbasis kinerja, pengembangan leadership dan talent serta penyusunan sumber daya manusia dengan kebutuhan strategis. 2. Pengendalian tingkat NPL secara agresif. Band mandiri fokus pada penanganan kredit macet dan memperkuat sistem manajemen risiko pertumbuhan pasar melalui strategi dan value proposition yang distinct untuk masing-masing segmen. Ketiga, meningkatkan pertumbuhan bisnis yang melebihi rata-rata pertumbuhan pasar melalui strategi dan value proposition yang distinct untuk masing-masing segmen. Pengembangan dan pengelolaan program aliansi antar direktur atau bisnis unit dalam rangka optimalisasi layanan kepada seluruh nasabah serta untuk lebih menggali potensi bisnis nasabah existing maupun value chain dari nasabah-nasabah dimaksud. Selanjutnya, untuk dapat meraih aspirasi menjadi regional champion band mandiri melakukan transformasi secara bertahap melalui 3 fase, yaitu tahap pertama dari 2006 sampai 2007 band on track, yang artinya fokus untuk merekonstruksi untuk fondasi band mandiri atau pertumbuhan di masa depan. Dan tahap kedua dari tahun 2008 sampai 2009 outperform the market, yang artinya fokus pada ekspansi bisnis untuk menjamin pertumbuhan yang signifikan di berbagai segmen dan mencapai level profit yang mampu melampaui target rata-rata pasar. Dan tahap ketiga, the end game. Band mandiri menargetkan diri untuk menjadi band regional terdepan melalui konsolidasi dari bisnis, jasa keuangan, dan lebih mengutamakan peluang strategi pertumbuhan non-organik, termasuk memperkuat kinerja anak perusahaan dan akuisisi band perusahaan keuangan lainnya yang dapat memberikan nilai-nilai tambah bagi band mandiri. Selanjutnya, ada pula nilai-nilai budaya untuk menjadi pedoman pegawai dalam berperilaku, yaitu 5 nilai budaya perusahaan yang disebut TIPC, yang dijabarkan menjadi 1. Kepercayaan, 2. Integritas atau integrity, 2. Profesionalisme atau profesionalis, 4. Fokus pada pelanggan atau customer focus, dan 5. Kesempurnaan atau excellence.
Untuk mewujudkan visi tersebut, transformasi bisnis di Bank Mandiri di tahun 2010 akan difokuskan pada 3 area bisnis, yaitu wholesale transaction, yang artinya memperkuat leadership dengan menawarkan solusi transaksi keuangan yang komprehensif dan membangun hubungan yang holistik melayani institusi corporate dan komersial di Indonesia. 2. Retail deposit dan payment, nantinya menjadi bank pilihan nasabah di bidang retail deposit dengan menyediakan pengalaman perbankan yang unik dan unggul bagi para nasabahnya. Terakhir, retail finishing, artinya meraih posisi terdepan dalam segmen pembiayaan retail, terutama untuk menyenangkan persaingan di bisnis kredit permohonan, personal loan, dan kredit, serta menjadi salah satu pemain utama di microbank. Nah, dalam gambar ini diterapkan bahwasanya perusahaan ini beroperasi dengan nama Bank Mandiri dengan produk-produknya meliputi tabungan, giro, dan deposit. Selanjutnya, perusahaan Bank Mandiri ketika kita semakin besar berinvestasi, maka semakin besar laba atau keuntungannya. Dalam Bank Mandiri juga diharapkan menjalin kerjasama yang baik antara karyawan, usaha, dan nasabah. Adapun struktur perusahaan dari Bank Mandiri, yang pertama mulai dari Dewan Pengarah, adanya Dewan Sertifikasi, adanya Dewan Kode Etik, Direktur Eksekutif Sasmita, adanya Direktur Pemasaran dan Komunikasi, Direktur Keuangan dan Manajemen Mutu. Dilanjutkan dengan Direktur Sertifikasi, Direktur Operasional dan SDM, Direktur Standarisasi, dan terakhir bidang pemeliharaan. Masing-masing mereka saling membutuhkan guna mengembangkan mutu dan kualitas dari perusahaan Bank Mandiri ini. Baik, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada